Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah masuk di bulan Agustus, tanggal 5 ya hari ini. Minta tolong untuk videonya diaktifkan semua, nanti biar kalau pas saya ambil fotonya bisa masuk semua. Alhamdulillah, sudah nyala semua. Ini masih ada 2 teman kita yang belum gabung, kita tunggu ya. Dan pertemuan untuk hari ini insya Allah kita tidak lama, karena sebenarnya di bab pertama itu sudah selesai. Namun sebelum kita mulai materi yang pertemuan hari ini, apakah masih ada pertanyaan terkait dengan pertemuan 1 dan pertemuan 2? Silakan. Nggak ada? Alhamdulillah, kalau nggak ada. Baik, kalau nggak ada masalah, berarti langsung kita lanjutkan per hari ini ya. Saya share screen dulu, bentar. Untuk absensinya terakhir aja sambil nunggu yang belum gabung. Nah, materinya apa untuk hari ini? Materinya adalah yang ini. Di bagian akhir, yaitu mengenai kegunaan dari sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau anak-anak sudah download ini, insya Allah bisa mengakses untuk masing-masing sifat koligatif. Itu nanti ada kegunaan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaannya macam-macam. Misalnya ini, untuk penurunan tekanan uap. Fungsinya ada di sini ya. Kemudian titik beku juga ada. Sangat banyak. Salah satunya itu kita bisa membuat es puter mandiri sebenarnya gitu. Kalau kita pas offline, kita bisa praktek di situ. Titik D juga punya kegunaan. Nanti anak-anak bisa baca lah, ini sangat teoritis sekali. Kemudian dengan osmotik juga ada. Nah, terutama kalau di dalam tubuh ya ini, mengontrol bentuk sel tubuh kita agar tidak cepat rusak. Apalagi kalau kita habis olahraga dan sebagainya. Nah, itu aja. Kalau untuk teorinya, dan yang saya tekankan selanjutnya adalah di bagian ini, di bagian latihan soal. Untuk evaluasi, nomor 1 insya Allah semua pasti bisa jawab. Ini karena mudah. Nomor 2 juga mudah, apalagi yang nomor 6 ini. Ini kan standar ya, untuk rumus aja. Lah yang saya tekankan itu adalah contoh soal yang kayak gini, kayak nomor 8. Ini soalnya sederhana, tapi kita dituntut untuk paham konsep dengan luar biasa. Coba kita baca bareng-bareng. Di antara larutan berikut yang isotonik dengan larutan urea 0,3 M adalah, apa maksud dari kata isotonik itu, Rek? Kalau di biologi. Apa? Isotonik. Kalau kita beli minuman, kan ada minuman isotonik ya, yang minuman ion itu adalah minuman isotonik. Artinya apa? Konsentrasinya yang ada di minuman itu dengan konsentrasi yang di dalam tubuh kita itu artinya sama. Itu yang dikenal sebagai minuman isotonik. Nah, bagaimana untuk tahu sebagai isotonik dan tidak? Kita harus mencari tekanan osmotiknya. Tekanan osmotiknya sama atau tidak. Kalau tekanan osmotiknya sama, itu berarti nanti sifat isotonik. Ureanya di sini kan 0,3 M. Cara jawabnya pakai itu, tekanan osmotik, simbolnya apa ya? Pi ya. Ada nggak simbolnya di sini? Saya tak ngambil simbolnya sebentar. Kayak mana ya simbol tekanan osmotik itu? Nah ini, kita ngambil simbol Pi ini aja. Oh, ini rumus, nggak bisa diambil. Ini, kita ambil simbolnya. Karena nanti kalau pas sampean ketemu soal kayak begini, cara jawabnya juga sama. Pi, itu rumusnya kemarin apa? M, R, dikali dengan T.
Karena urea ini bersifat non-elektrolit, berarti faktor I tidak kita masukkan nggak apa-apa, karena nilainya adalah 1. Ini untuk urea. Nah, sekarang bagaimana yang garam dapur? Nah, untuk garam dapur ini kan bersifat elektrolit. Kalau bersifat elektrolit, berarti nanti kita harus mengetahui dulu molaritasnya, jumlah ionnya gitu ya. Kita pecah satu-satu. Misalkan NaCl. Kalau dipecah jadi apa? Na plus NaO dan ditambah dengan L. Min. Ini bersifat apa? Elektrolit. Elektrolitnya kuat lagi karena dia adalah garam dapur. Sehingga kita bisa menghitung faktor I-nya. Pakai 1 ditambah ionnya ada berapa ionnya? 1 ditambah berarti 2 kurangi 1 dikali alfa. Alfanya berapa kalau dia elektrolit kuat? Ini alfanya juga akan sama dengan 1 karena dia elektrolit kuat. Sehingga di sini nanti juga dikali dengan 1. Berapa hasil I-nya? 2 dikurangi 1 kan 1. Dikali 1, 1. Ditambah 1 berarti 2. Nah, cara menghitungnya, berarti nanti untuk Pi-nya, yang ini urea Cl, kita harus dikali dengan I. Lah, untuk R dan T-nya ini dianggap sama, dia nggak berpengaruh. Jadi sekarang yang berpengaruh apa? Tinggal M dan I-nya. Tinggal dimasukkan angkanya. M-nya kita ambil ini. Berarti 0,15 dikali I. I-nya berapa? 2. Berarti ketemunya berapa? 0,3. 3. 0,3 ya. Nah, sama nggak dengan urea? Miliknya urea kan tadi ngitungnya juga gini ya. Misalkan kalau kita hitung, gini aja. Ini sama dengan M. M-nya berapa? 0,3. Kenapa R dan T-nya tidak kita hitung? Karena ini semuanya diukur dalam kondisi sama. Berarti tinggal kita hitung 0,3 saja. Kalau ini dan ini sama, berarti itu nanti dia bersifat isotonik. Kesimpulannya apa? Urea dengan NaCl 0,15 dia bersifat isotonik. Gitu ya? Paham maksud saya ya? Itu yang NaCl. Bagaimana yang kedua? Ada kalium iodida. Nah, kalium iodida itu rumusnya gimana? Ki. Dia adalah jenis senyawa ion. Berarti rumusnya kalau dipecah jadi ini. K plus ditambah dengan Cl min. Dia juga termasuk elektrolit. Oh, sorry. Dia juga termasuk ini apa sih? Elektrolit kuat. Berarti sama ya? Mirip dengan NaCl. Berapa I-nya? Kayaknya sama. 1 ditambah, ini juga 1 ditambah 1, 2 dikurangi 1 juga dikali 1 sama dengan 2. Pi-nya kita hitung. Insya Allah sama persis dengan ini ya. M-nya 0,15, I-nya 2. Berarti ketemunya 0,3. Artinya apa? Ki isotonik dengan urea. Nah, gitu cara jawabnya. Mister, Terus Rizky lagi- Faiz belum di ACC, Mister. Kenapa? Rizky Faiz belum di ACC. Oh, ada yang baru masuk. Maaf. Ya, Mister. Ini. Sudah ya, sudah tak admit ya. Semoga segera bisa masuk. Nah, ini untuk yang KI. Ada masalahkah untuk menghitung isotonik dan tidak antara NaCl, urea, dan KI? Belum ya? Ini adalah selalu TBK. Jadi soal TBK itu kayak gini aja, sederhana.
Lah yang ketiga apa? Ada larutan kalsium klorida. Rumus kimianya. Kalsium itu Ca, klorida itu berarti 2. Kalau diionkan menjadi Ca2 plus ditambah dengan 2 ion Cl min. Ini juga termasuk elektrolit kuat karena dia senyawa ion. Berapa I-nya? 1 ditambah ionnya 1 dan 2. Berarti di sini 3 dikurangi 1 dikali alfa juga 1. Sehingga I-nya ketemu ini 2 dikali 1 adalah 2 ditambah 1 menjadi 3. Nah, berapa pi-nya atau tekanan osmotiknya? Kita tinggal hitung. Ininya tadi berapa? Ini ya, 0,1. Yang di sini I-nya 3. Berarti kalau dihitung juga ketemunya 0,3. Artinya apa? CaCl2 ini juga isotonik dengan larutan urea. Bagaimana dengan yang glukosa? Glukosa jelas, ininya adalah 0,3 karena juga bersifat non-elektrolit. Jadi jawabannya untuk soal yang nomor 8 nanti adalah 1, 2, 3, 4 isotonik dengan urea 0,3 M. Ada pertanyaan? Belum. Gampang ya yang ini ya? Baik, kalau nggak ada masalah kita pilih lagi pertanyaan yang serupa. Nomor berapa ya kemarin? Nah ini dia, ini dia. Ini bagus nih soalnya. Ya, bocoran jawabnya. Di antara kelima macam larutan di bawah ini, yang titik bekunya paling tinggi. Lah, konsep titik beku paling tinggi itu kadang anak-anak ketuker, Mbak dan Mas ya. Kalau titik beku tinggi, itu artinya dia mendekati 0. 0 dengan min 1 kan lebih tinggi 0. Jadi lebih tinggi yang titik bekunya air. Jadi nanti lihatnya begitu ya. Yang mendekati 0 itu berarti titik bekunya paling tinggi. Lah gimana cara jawabnya? Yuk, kalau ketemu soal kayak begini. Kira-kira yang mana jawabannya? Ini juga termasuk soal tipenya untuk UTBK. Dia sederhana, tapi Bourlemaker. Ayo kira-kira yang mana jawabannya? Belum tahu? Cukup nggak dilihat dari M-nya? Kan kemarin titik D kan dipengaruhi oleh jumlah partikelnya. Indikasi dari jumlah partikel itu bisa ditunjukkan oleh molaritasnya. Ini kan beda-beda. Cukup nggak dipakai untuk jawab molaritasnya ini? Cukup nggak kira-kira? Nah, ini kan beda-beda ya. Kalau beda-beda, harus kita bandingkan. Lah bandingkannya menggunakan ini, senyawanya, tipe senyawanya. Kita copy, kita ambil di halaman baru biar kita lebih leluasa cara jawabnya. Misalkan di sini. Nah, cara jawabnya, kita harus pecah satu-satu ini ionnya, senyawanya. Na2CO3 itu termasuk senyawa apa? Garam, asam atau basa? Na2CO3 adalah senyawa garam. Kalau diionkan, nantinya begini, 2Na plus ditambah dengan CO3 2 min. Ini adalah elektrolit kuat. Kalau kuat, kita bisa mencari I-nya.
sama dengan 1 ditambah, oh, jumlah ionnya berapa itu? 3. 2 ditambah 1. 1. Berarti ketemunya 3. 3 dikurangi berapa? Dikurangi 1, alfanya 1. Berarti I-nya ketemu berapa ini? 3. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan ke rumus delta itu. Kita ambil delta, ada nggak simbolnya di sini? Oh, nggak ada ya? Kita ambil di atas saja, kita pinjam simbol dulu di atas. Mana? Ini. Kita pinjam simbol. Karena ditanyakan adalah titik beku, berarti simbolnya adalah pakai delta TF. Rumusnya apa kemarin? KF terus dikali M molalitas dikali dengan I. Karena dia bersifat elektrolit. Nah, berapa ini delta TF-nya? KF kita tidak usah ngitung, karena KF-nya itu standar, berarti KF aja biarkan, ditulis KF. M-nya kita boleh menggunakan molaritas, berarti di sini dikali dengan 0,3. Dikali I-nya adalah 3, sehingga nanti hasil akhirnya ketemunya adalah 0,9 dikali dengan KF. Jadi KF sebagai variabel. Itu boleh jawabnya begitu. Ada masalah untuk yang A? Tidak ya? Ya. Nah, nanti yang kita bandingkan ini, besar kecilnya delta TF. Semakin besar delta TF, berarti titik bekunya semakin rendah. Nah, kita cari yang ini misalnya. CH3, COOH, ini kan asam lemah. Kalau diionisasi, ini panahnya harusnya 2 ya. Cuma kita nggak bisa ngambil panah 2. CH3, COO min ditambah dengan H+. Ini termasuk elektrolit lemah. Karena dia asam lemah. Berapa I-nya? Kita masukkan U ditambah ionnya ini 1, ini 1. Berarti 2 dikurangi 1. Nah, alfanya untuk asam asetat itu paling tinggi adalah sekitar 0,8 karena dia 8% terionnya. Kalau nggak tahu, tulis saja ini kurang dari 1, itu boleh. Nah, sekarang kita hitung delta TF-nya pakai rumus ini. Oh, ini dihitung dulu ya. Kira-kira ketemu berapa I-nya? 1,8. 1,8. Terus kalau sudah, kita masukkan ke rumus delta TF. Ininya tadi berapa glukosanya? 0,5 ya. Ini 0,5, yang di sini 1,8. Sekitar 0,09. Berapa? 0,9 juga ya? Bener ya? 0,9 ya? Saya sering miss kalau begini. Nah, bagaimana dengan yang glukosa? Kalau glukosa, ini kan dia sifatnya non-elektrolit. Jadi kita tidak perlu menghitung I-nya. Langsung aja kita masukkan ke rumus ini. Tapi I-nya dibuang. Atau I-nya dijadikan 1 juga tidak apa-apa. Jadi hasil akhirnya sama dengan KF-nya tetap, kita nggak ngitung, dikali dengan M-nya 0,8. Berarti sama dengan 0,8 KF. Itu yang glukosa. Bagaimana dengan yang MgNO3? Kalau kita bandingkan, ini kan 0,9. Tinggi ya. Ini 0,9, ini 0,8. Kalau kita bandingkan ini dan ini, lebih tinggi mana titik bekunya? Yang mana? Glukosa.
Yang glukosa, karena dia lebih mendekati 0 gitu. Nah, bagaimana dengan yang MgNO3 sekarang? Kita ionisasi juga, ini termasuk senyawa garam, MgNO3 2. Kalau diionisasi menjadi Mg2+, ditambah dengan 2 NO3. Ini adalah elektrolit kuat. Berapa I-nya? 1 ditambah ionnya 1 ditambah 2. Minta 3 dikurangi 1, karena dia kuat berarti alfanya juga 1. Ketemunya 3 ya. Berarti kita bisa menghitung ininya, delta TF-nya. Ininya 0,2, ininya 3. Berarti ketemunya 0,6 km. Ini masih lebih rendah daripada yang glukosa tadi. Karena dia 0,6. Nah, bagaimana dengan yang CuSO4? Nah, kita juga cek CuSO4 itu kalau diionisasi jadi Cu2 plus ditambah dengan SO4 2-. Nah, ini juga termasuk elektrolit kuat. Dengan I 1 ditambah ionnya 2, ionnya ada 2, dikurangi 1, alfanya juga 1, berarti ketemunya 2. Kalau sudah ketemu, kita bawa ke ininya adalah 0,2, I-nya adalah 2, berarti ketemunya 0,4 Ks. Kalau kita bandingkan ini dan ini, lebih tinggi mana titik bekunya? E. Yang CuSO4. Artinya, untuk soal yang ini adalah titik beku paling tinggi, kita cari yang delta TF-nya paling kecil. Nanti jawabannya yang CuSO4 0,2 M. Bisa? Ada masalah? Tidak ya? Tidak. Oke. Nah, seandainya ini saya ubah, soalnya tak copy lagi. Gimana? Ini kan? Saya taruh ke sini, di halaman baru. Yang saya tanyakan bukan titik beku, tapi titik didih. Siapa yang paling tinggi? Caranya sama. Kita cari ini. Tapi kalau didih yang paling tinggi berarti yang paling jauh dari 100. Di atasnya 100. Lah nanti indikasinya kita cari delta-deltanya yang lebih tinggi. Lah nanti hitungnya begitu. Gitu ya, bisa bedakan ya. Saat mana yang titik bekunya paling tinggi dan titik didihnya yang paling tinggi. Jadi kesimpulannya gini. Titik, ini ditulis boleh, nggak ditulis boleh, karena apa ya? Ini cuma untuk mempermudah kalau ngadepi soal. Titik beku tinggi, itu berarti yang kita cari, ininya. Delta TF-nya yang terkecil. Tapi kalau titik didih tinggi, itu nanti yang kita cari, delta TB-nya yang terbesar. Nah ini, hati-hati ya, ngadepi dua soal ini karena sering sekali keluar di UTBK. Ada masalah? Enggak ada? Kalau nggak ada berarti kita sudah selesai untuk meeting hari ini. Lah tugasnya apa? Ini harus pindah baru masuk KS pilihan. Lah tugasnya apa? Untuk hari ini tugasnya anak-anak mudah sekali. Ini kok macet ya layarnya. Bentar ya. Nge-lag nih. Untuk hari
Untuk hari ini tugasnya anak-anak muda sudah saya upload di Google Classroom, yaitu cuma mencari aplikasi di dalam aplikasi sifat kualitatif di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak cari satu contoh untuk masing-masing sifat kualitatif. Misalnya titik D. Contohnya apa? Satu aja. Dideskripsikan sedikit gitu ya. Titik beku juga sama, dicari satu saja, tuliskan deskripsi singkatnya sampai di tekanan osmotik. Jadi ada 4 nanti anak-anak isi di situ. Nah, cara jawabnya nanti anak-anak langsung aja download file yang di Google Classroom, terus diedit di situ, dijawab di situ, diupload dalam bentuk file itu juga. Jadi anak-anak nggak usah nulis tangan, biar nanti nggak jawabnya lebih cepat. Gitu. Ada pertanyaan untuk hari ini? Kalau nggak ada, ini sudah 29 yang gabung, berarti sudah masuk semua. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita akhiri. Hervinda itu 12.2 ya, kok udah masuk di kelas ini. Ini siapa 12.3 yang belum datang ini? Coba sambil saya cek. Afifah Rahma sudah. Afifah Rahma. Ada, Mister. Ada, Mister. Oke. Afifah Sabrina. Afifah Sabrina ada ya? Kecil. Ahmad Faiz. Hadir, Mister. Aji. Hadir, Mister. Andiva. Basma. Basma. Ada, Mister, tapi izin itu namanya. Oke. Berlian. Mister. Dimas. Hadir. Dwi Cahya. Hadir, Mister. Edgar. Ada, Mister. Edria. Hadir, Mister. Farahatul Elia. Hadir, Mister. Febrilian. Hadir. Muhammad Elvindo. Hadir. Muhammad Dia. Hadir. Muhammad Altaf. Hadir. Muhammad Hajid. Hadir. Novel. Nada. Hadir, Mister. Nurhaliza. Ada, Mister. Parama. Hadir. Putri Anissa. Ada, Mister. Ramanda. Hadir, Mister. Rizky Faiz. Hadir, Mister. Saifullah. Hadir. Salma. Hadir, Mister. Salman. Hadir. Udah, berarti ada semua ya. Baik anak-anak, kalau nggak ada masalah, kita akan untuk pertemuan hari ini, anak-anak langsung bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih, tetap jaga kesehatannya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.